Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ardian Permana dengan NIM 2021053032 dari kelas H, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis speech act theory, naratif teori, dan cultural studies. Ya, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu speech act theory. Nah, apakah speech act theory itu? Speech act theory yaitu teori tindak tutur yang dimana dalam menyampaikan atau mengucapkan sesuatu menggunakan suatu aksi. Dalam teori ini, tidak hanya dengan bahasa saja, namun juga dengan tindakan. Teori ini dirancang untuk membantu kita dalam memahami bagaimana orang dapat menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Teori ini diperkenalkan oleh John Langsley Austin pada tahun 1962. Kemudian teori ini dikembangkan oleh muridnya yang bernama John Searle pada tahun 1979. John Austin membagi speech act ini menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu locutionary act atau tindakan lokusi. Adalah tindakan yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu hal secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain di dalamnya. Makna ini biasanya masuk ke dalam kalimat berita atau kalimat pernyataan. Sebagai contoh, Surabaya adalah ibu kota dari Jawa Timur. Nah, dari kalimat tersebut sudah jelas bahwa itu hanyalah sebagai pernyataan informatif. Yang kedua adalah illocutionary act atau tindakan ilokusi. Adalah suatu tindakan di mana maksud utama pembicara adalah agar pendengar memahami tujuan pembicara tersebut. Yang ketiga ada percussionary act atau tindakan perlokusi, yaitu suatu tindakan di mana pembicara tidak hanya mengharapkan pendengar untuk memahami tujuannya, tetapi juga bertindak sesuai tujuan yang telah dipahami tersebut. Sebagai contoh, saya mengatakan saya lapar dengan tujuan membuat orang paham dengan saya bahwa saya butuh makanan. Maka apa yang saya lakukan disebut tindakan ilokusi. Sedangkan jika saya mengatakan yang sama dengan mengharapkan seseorang mengambilkan saya makanan, maka tindakan saya disebut tindakan perlokusi. Terdapat 5 tipe dasar. Yang pertama, direktif, adalah percakapan antara orang pertama dan kedua. Di sini pembicara membuat pendengar untuk melakukan sesuatu dengan kata-kata meminta, memesan, berdoa, nasihat, permintaan, dan lain-lain. Sebagai contoh, berikan permenmu, atau segera tinggalkan rumah ini. Yang kedua adalah di sini pembicara berkomitmen untuk suatu tindakan yang akan datang. Biasanya kita dapat temukan di dalam kata kerja seperti janji, sumpah, penolakan, dan ancaman. Yang ketiga, representatif, adalah tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini pembicara sebagai kasus, biasanya dalam hal menyimpulkan, menyangkal, menyatakan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu deklaratif, adalah tindak tutur yang digunakan pembicara untuk membuat orang lain melakukan sesuatu melalui kata-kata atau perintah. Dan yang kelima, ekspresif, adalah menyatakan apa yang dirasakan pembicara, biasanya digunakan dalam bentuk terima kasih, ucapan selamat. Lalu pembahasan yang kedua, saya akan membahas naratif teori atau teori naratif. Nah,
Apakah teori naratif itu? Teori naratif yaitu mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Teori naratif memungkinkan sebuah penilaian demokratis terhadap pembicara karena tidak seorang pun yang harus dilatih secara khusus agar mampu menarik kesimpulan berdasarkan konsep koherensi dan kebenaran. Teori ini dikemukakan oleh Walter Fisher pada tahun 1931 yang merupakan seorang akademisi dari Annenberg School of Communication. Dalam teori naratif, terdapat beberapa konsep kunci yang membentuk inti kerangka teoritis, yaitu yang pertama, narasi. Narasi sering dianggap hanya sebagai sebuah cerita, tapi untuk Fisher, narasi lebih dari sekedar plot cerita dengan awal, tengah, dan akhir. Dalam perspektif Fisher, narasi mencakup aspek verbal atau non-verbal dengan tujuan urutan kejadian di mana khalayak memberi makna. Yang kedua, ada rasionalitas narasi. Didasarkan pada dua prinsip yang berbeda, yaitu yang pertama, koherensi yang merupakan standar penting untuk menilai rasionalitas naratif yang pada akhirnya akan menentukan apakah seorang menerima narasi tertentu atau menolaknya atau tidak. Lalu ada fidelity, di mana standar kritis lainnya untuk menilai rasionalitas naratif adalah kesetiaan atau kebenaran atau keandalan ceritanya. Lalu ada logic of good reason. Fisher menegaskan ketika narasi memiliki kesetiaan itu merupakan alasan bagi seseorang untuk memiliki kepercayaan tertentu atau melakukan tindakan. Adapun asumsi dalam teori naratif ini, yang pertama, sifat dasar manusia berakar pada cerita dan penceritaan. Yang kedua, orang membuat keputusan tentang cerita mana yang akan diterima dan mana yang harus ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi mereka atau alasan bagus. Yang ketiga, rasionalitas naratif dipengaruhi oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Yang keempat, orang percaya pada sebuah cerita sejauh cerita tampak konsisten dan tak jujur. Yang kelima, dunia adalah kumpulan cerita dan kita memilih di antara cerita yang ada. Dan yang terakhir, saya akan membahas teori cultural studies. Nah, apakah cultural studies itu? Cultural studies yaitu teori dari level komunikasi massa yang menyebarluaskan informasi budaya. Cultural studies juga mengarah kepada politik identitas, yaitu interaksinya di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Menurut Hall pada tahun 2013. Tokoh dari cultural studies ini yaitu Stuart Hall, Jamaican, yang yaitu seorang pendiri The Birmingham School of Cultural Studies. Berikut adalah asumsi dari cultural studies, yaitu kebudayaan terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Individu merupakan bagian dari struktur hierarkis kekuasaan. Selanjutnya ada hegemoni, yaitu pengaruh kekuasaan atau mendominasi kelompok sosial. Terbagi menjadi dua, yaitu hegemoni media massa, yang dimana media melakukan hegemoni pada masyarakat agar diikuti. Lalu hegemoni tandingan. Masyarakat sadar dan membuat praktik untuk menentang dominasi. Adapun pengkodean oleh khalayak, yaitu encoding dan decoding. Lalu ada 3 sudut pandang posisi pengkodean,
yaitu ada posisi dominan hegemonis, posisi ternegosiasi, dan opsisional khalayak. Sebagai contoh, kasus kemajuan globalisasi dalam gaya berpakaian. Orang-orang sekarang banyak menggunakan pakaian yang gaul dan kekinian seperti layaknya artis karena melihat dari televisi, sosial media, dan lainnya. Dari masyarakat menengah ke atas akan mengalami hegemoni karena pengaruh budaya dari media. Sedangkan masyarakat menengah ke bawah kurang terpengaruh dari budaya tersebut. Demikian beberapa paradigma dalam teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.